Halo guys, welcome back to Korea Realmit bersama orang Korea yang medok. Di video kali ini, aku mau menceritakan sebuah kejadian nyata yang pernah terjadi di Korea tentang seorang tetangga yang benar-benar nggak tahu diri dan bikin emosi sungguhan. Dan kelakuannya ini bahkan mengakibatkan sebuah trauma kepada seorang anak. Tanpa panjang bicara, langsung kita mulai. Kejadian ini terjadi di bulan September tahun 2022 di sebuah apartemen di Yangjongdong, Busan. Salah satu unit di apartemen itu ditinggali oleh satu orang ibu, satu anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Dan awalnya keluarga ini tinggal baik-baik saja sampai suatu hari. Lebih tepatnya pada hari Senin tanggal 12 September tahun 2022. Si anak laki-laki kita sebut saja namanya Minho. Nah, dia tuh baru bangun jam 12.50 di siang hari. Namanya orang baru bangun tidur kan yo kayak ngerasa haus gitu ya toh. Jadi dia keluar dari kamar untuk ngambil minum. Tapi pas dia keluar untuk ambil minum, Mino menemukan ibunya yang bernama Ibu Yonja dalam kondisi udah terkapar di ruang TV berlumuran darah. Tentunya Mino yang lihat itu kaget banget dan dia langsung lari ke kamar kakaknya. Nah, kenapa dia ke kamar kakaknya? Tujuannya untuk minta bantuan gitu. Waktu pintu kamar kakaknya dibuka, ternyata kakaknya pun itu berada dalam kondisi yang sama dengan mamanya, juga terkapar dan dipenuhi dengan lumuran darah. Melihat itu, Mino benar-benar kaget dan histeris banget. Bahkan saking histerisnya, tetangga-tetangganya pun sampai nyamperin ke rumahnya Mino. Mino yang tahu kalau tetangga-tetangganya itu pada nyamperin segera meminta tolong untuk dipanggilkan polisi dan juga ambulan. Polisi datang dan tanya ke Mino apa yang terjadi. Nah, Mino menjawab dengan terbata-bata. Tadi waktu saya bangun, saya nemuin mama udah meninggal di ruang TV dan kakak saya juga kondisinya sama di atas kasur di kamarnya kayak gini. Untungnya pas Mino nemuin mama sama kakaknya meninggal dengan tragis gitu, dia sama sekali nggak berusaha untuk megang ataupun mengubah posisinya. Jadi lebih mudah untuk polisi mengidentifikasikan ataupun untuk menyelidiki apa yang terjadi, karena bisa dibilang TKP-nya tidak terpolusi. Mamanya Mino itu ditemukan di ruang tengah dengan kondisi berlumuran darah dan posisinya itu kayak berlutut, agak kayak membungkuk. Nah, terdapat juga luka tusukan di bagian leher dan juga dagu, serta ditemukan ada senjata yang diperkirakan digunakan oleh pelaku untuk menghabisi Bu Yonja. Sedangkan kakak perempuannya Mino mengalami dislokasi satu gigi, memar di wajah, ada bekas cekian dan sebagian besar tubuh bagian atasnya itu kayak agak kosong gitu. Dan lukanya itu ditutupi menggunakan selimut. Awalnya polisi itu mengira mungkin ini adalah insiden bunuh diri yang dilakukan oleh Ibu Yonja sendiri. Kenapa polisi berpikir kayak gitu? Karena Bu Yonja ini sebenarnya udah mulai kesusahan setelah dia menjadi single parent. Jadi setelah nggak ada suaminya, dia kan harus kerja sendiri atau dan pendapatannya ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Ibu Yonja bersama dengan dua anaknya. Tapi masalahnya hal ini nggak bisa dibilang kayak masuk akal juga kalau berdasarkan keterangannya dari Mino. Mino itu bilang kayak gini, Pak Polisi, keluarga saya itu memang bukan keluarga yang kaya Pak Polisi. Bisa dibilang kita itu sederhana, tapi saya itu nggak pernah Pak merasakan kami itu hidup kesusahan Pak. Mama saya selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan saya dan juga kakak saya. Jadi kalau menurut saya motif bunuh diri karena kondisi ekonomi itu nggak mungkin terjadi Pak. Kalau memang mungkin itu penyebabnya, lah kok saya nggak ikutan dibunuh Pak? Kan aneh Pak. Mino bilang kayak gitu. Nah udah gitu keluarganya Mino ini sering banget beli makanan via delivery. Jadi kayak sering pesen makanan gitu. Sebenarnya ini bukan pertimbangan yang gimana banget. Tapi kalau memang motifnya itu karena masalah ekonomi, dibandingkan dengan keluarga Mino yang sering pesen makanan, itu kayak kurang cocok. Karena pesan makanan pastinya jauh lebih mahal dibandingkan masak sendiri atau nggak cuman itu, Ibu Yonja juga diketahui memiliki logam mulia senilai 6 juta Korea won alias sekitar 67 juta rupiahan. Ya memang 6 juta ini nggak kayak banyak gitu, tapi dengan memiliki logam mulia seharga gitu, paling nggak Ibu Yonja itu nggak miskin-miskin banget gitu loh. Itu yang bisa ditafsir dari logam ini. Karena mana ada sih keluarga yang kekurangan kayak nggak ada uang untuk makan tapi punya barang-barang mahal gitu kan, jarang ya toh. Akhirnya setelah investigasi yang lebih dalam, polisi pun merasa bunuh diri ini kayak kurang masuk akal. Selama penyelidikan, detektif yang bertugas itu kayak merasa ada yang aneh karena HP milik kakaknya Mino itu nggak ditemukan, karena anak remaja ataupun anak-anak zaman sekarang
biasanya itu HP itu pasti ada di sekitar mereka gitu. Tapi HP kakaknya Mino itu nggak berhasil ditemukan sama polisi. Dan setelah dipikir lebih lanjut, kan salah satu giginya kakaknya ini kan kena dislokasi ya toh. Dan polisi memperkirakan ini diakibatkan perkelahian sama si pelaku. Bisa jadi pelakunya ini berusaha ngambil HP-nya kakaknya Mino, tapi kakaknya itu nggak mau melepaskan HP-nya, sehingga kena rahangnya hingga mengakibatkan dislokasi gigi. Dan mungkin setelah itu pelakunya membawa lari HP-nya kakaknya Mino. Sehingga polisi yang bertugas pun memperkirakan, oke, HP-nya kakaknya Mino ini harus kita cari karena mungkin ini bisa menjadi clue dalam memecahkan kasus ini. Dan setelah dicari-cari, untungnya HP kakaknya Mino itu berhasil ditemukan di selokan dekat rumahnya. Beberapa hari setelah itu, setelah Mino bisa dibilang kondisinya udah membaik dan siap untuk ditanya-tanyain, Mino dipanggil ke kantor polisi untuk menceritakan lebih detail apa yang terjadi pada hari itu. Dan Mino bilang hari itu dia itu baru pulang ke rumah sekitar pukul 3 ataupun 4 subuh hari karena dia habis kumpul-kumpul sama teman-temannya untuk main game dan juga minum-minum. Jadi jujur karena Mino agak mabuk dan juga dia pulangnya kan agak telat ya toh, sehingga dia itu bangunnya telat banget, yaitu pukul 12.50 itu tadi. Tapi seingatnya Mino, dia itu tidak merasakan keanehan saat dia pulang ke rumah hingga dia tidur di kamarnya. Tapi masalahnya Mino pun nggak bisa memastikan apakah memang benar-benar tidak ada yang terjadi saat dia pulang. Karena dia pun nggak terlalu ingat gitu. Jadi apakah ini kejadian terjadi setelah dia pulang atau sebelum dia pulang? Untuk itu si Mino pun nggak yakin gitu. Mulai di sini Pol-Pol harus lebih fokus lagi. Jadi sebenarnya dari awal polisi itu udah ngecek CCTV di tempat tinggalnya Mino, di apartemennya itu. Di situ ada rekaman yang menunjukkan kalau salah satu tetangganya Mino ini, kita sebut saja si A, itu mengikuti ataupun membuntuti Mino saat dia pulang ke rumahnya. Dan si tetangganya ini juga ikutan masuk ke dalam rumahnya Mino setelah Mino masuk ke dalam rumahnya. Karena ada rekaman kayak gini, polisi pun menjadikan si tetangga ini sebagai tersangka utama. Dan pada tanggal 18 September tahun 2022, ibu si tetangga ini dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Selama proses interogasi, ibu A tuh sama sekali nggak menunjukkan adanya perasaan kaget atau gimana. Dia tuh cuma jawab seadanya dan bilang kalau alasan dia masuk ke dalam rumahnya Mino itu karena dia melihat Mino mabuk. Jadi kayak pingin memastikan kalau Mino itu baik-baik saja katanya. Di dalam rumah Mino, si ibu tetangga ini bilang kalau dia sama sekali nggak ngapa-ngapain. Dia itu juga nggak melihat keberadaan kakaknya Mino itu di mana. Jadi aku cuman memastikan Mino masuk. Setelah itu aku ya nggak tahu apa-apa. Aku nggak lihat kondisi rumahnya. Bilang kayak gitu. Cuman namanya polisi kan ya nggak langsung percaya ya toh. Jadi polisi coba kayak mencari tahu latar belakang si ibu. Dan setelah dicek, nah ternyata si ibu ini memiliki catatan kriminal juga. Jadi pernah kayak nyerang orang, ada larangan untuk pergi ke sebuah properti, ada sedikit catatan kriminal gitu. Dan setelah dicek lebih lanjut, di dalam tasnya ibu si tetangga ini juga ditemukan kayak ulekan yang mirip sama yang kita pakai untuk ngulek sambal gitu. Nggak cuman itu, polisi juga menemukan beberapa obat psikiater yang memang dibuat untuk si ibu ini. Polisi akhirnya coba meninjau lebih banyak informasi tentang si ibu tetangga ini, dan ternyata si ibu tetangga ini tinggal sendiri dan punya satu anak perempuan yang udah menikah dan udah tinggal sendiri. Tapi sebagai seorang ibu, pasti si ibu A ini kan pengen ngasih yang terbaik buat anaknya ya toh. Makanya ibu A itu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Bahkan sampai anaknya udah menikah pun, ibu A ini selalu berusaha untuk memberikan bantuan kalau anaknya membutuhkan bantuan secara ekonomi. Dan sebenarnya si ibu A sama Bu Yonja ini itu kondisinya sama. Mereka ini sama-sama single parent sehingga mereka ini menerima jaminan penghidupan dasar kayak bantuan sosial gitu. Dan mereka berdua ini menerima bantuan ini mulai tahun 2015. Tapi sebenarnya mendapatkan bantuan bansos kan nggak cukup banget ya toh. Ya benar-benar sebatas cukup gitu. Dan bahkan ada juga bulan-bulan yang pengeluarannya itu lebih besar dibandingkan pemasukannya. Dan dikarenakan itu, ibu si A ataupun ibu tetangga ini pernah juga untuk meminta anaknya untuk mengembalikan uang yang pernah dia pinjamkan kepada anaknya biar dia bisa bayar tagihan listrik. Waktu si ibunya ini nagih uang yang udah
udah dia pinjamkan kepada putrinya, si putrinya ini nggak mau mengembalikan uangnya. Kita nggak tahu apakah anaknya itu dalam kondisi yang ekonominya susah sehingga nggak sanggup atau nggak mau. Kita nggak tahu. Tapi yang pasti anaknya itu tidak mau memberi bantuan kepada mamanya di saat mamanya membutuhkan uang untuk bayar tagihan listrik. Mendengar itu, ibu si tetangga ini jadi pusing banget dan bahkan dia bilang gini ke putrinya, kalau kamu nggak balikin uang mama secepatnya, kamu jangan kaget loh ya. Kalau suatu saat nanti mama bakal mencuri ataupun bahkan sampai bunuh orang, ini salah kamu. Nah, bilang kayak gitu. By the way, info yang ini berdasarkan kesaksian dari anak dan juga menantu dari si ibu tetangga ini. Dan anaknya ini juga bilang bahwa beberapa hari setelah tanggal 12 September, tiba-tiba si ibu ini ngasih perhiasan ke dirinya. Dan pas dicek sama polisi, ternyata itu merupakan perhiasan yang mirip banget sama perhiasan yang dimiliki sama anak perempuannya Ibu Yonja alias kakaknya Mino. Di saat polisi lagi sibuk-sibuknya menginvestigasi kasus ini, ternyata ada satu info yang gak kalah menarik. Jadi sekitar 25 hari sebelum kejadian meninggalnya Ibu Yonja ini, muncul laporan dari seseorang yang bilang kalau dia itu habis minum minuman yang dikasih sama seorang wanita parubaya. Tapi pas dia habis minum itu, dia itu jadi nggak menyadarkan diri dan bangun-bangun perhiasan miliknya itu udah hilang semua. Dan pas dicek di CCTV, ternyata meskipun mukanya itu nggak kelihatan, tapi postur ataupun pokoknya ciri khasnya itu mirip banget sama si ibu A ataupun ibu si tetangga ini. Polisi yang jadi tahu ini akhirnya nyoba cross check sama si ibu A ini ataupun ibu tetangga ini. Dan ketika ditanya, tentu ibunya ya bilang, oh enggak, dia nggak pernah mencuri perhiasan dari orang. Nah, bilangnya kayak gitu. Dan si ibunya ini juga bilang, enggak, saya ini bukan orang yang bakal bunuh orang untuk ngambil uang hanya karena putri saya nggak mau mengembalikan uang saya. Enggak, saya itu bukan tipe orang seperti itu, Pak Polisi. Enggak, itu ngawur itu. Masa saya cuman karena uang buat bayar tagihan listrik saya bakal bunuh orang? Ya kan nggak mungkin. Saya tinggal bilang ke anak saya kalau nggak bisa ngasih ya udah nggak apa-apa. Masa cuman gara-gara itu saya mau bunuh orang, Pak Polisi? Nggak, saya bukan orangnya kayak gitu. Nah, si ibu tangga ini ngotot bilang kalau dia itu bukan pelakunya. Tapi polisi kan juga ngombloi gitu ya toh, sehingga polisi ini coba menyusun satu demi satu potongan pasal yang ditemukan. Polisi berasumsi bahwa Ibu A menggunakan obat psikiater yang mengandung obat tidur yang udah diresepkan kepada dirinya. Jadi Ibu A ini kan punya obat tidur dari dokter psikiater ya toh. Nah, obat ini yang digunakan untuk membius para korbannya, dan di saat korbannya ini tertidur, ini dijadikan kesempatan untuk mencuri perhiasan mereka. Dan diperkirakan teknik ini adalah teknik yang sama yang digunakan untuk membunuh Ibu Yonja. Jadi waktu ke rumahnya Ibu Yonja bilang, oh ini loh teh herbal jamu, coba gitu. Nah, setelah dikasih, Ibu Yonja tertidur, itu dijadikan kesempatan untuk nyuri barang perhiasannya. Dan mungkin setelah mencuri perhiasannya, si ibu ini pergi ke dapur untuk ngambil pisau dan membunuh Ibu Yonja beserta putrinya. Nah, ini asumsi dari polisi. Karena polisi bisa dibilang lumayan yakin sama ini, akhirnya polisi berusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mungkin bisa membuktikan kalau Ibu A ini adalah pelakunya. Dan akhirnya pada tanggal 25 November tahun 2022, polisi resmi menangkap dan menjadikan Ibu A sebagai tersangka pencurian dan pembunuhan Ibu Yonja beserta anak putrinya. Di sidang berikutnya yang dibuka pada tanggal 3 April tahun 2023, Ibu A ini mendapatkan hukuman mati beserta hukuman penggunaan gelang elektronik selama 30 tahun. Namun Ibu A itu terus bilang kalau dia bukan pembunuhnya, alias minta banding terus. Dan bahkan di sidang terakhir yang dibuka pada tanggal 28 April tahun 2023 pun, si Ibu A ini tidak mengakui perbuatannya, dan malah dia itu bilang mungkin pelakunya itu Mino, itu kan dia hidup sendiri, itu paling masuk akal itu. Nah, kalau enggak, mana mungkin ini bisa terjadi, ini bukan saya. Jadi sama sekali enggak mengakui kalau ini adalah perbuatan dirinya. Oke, Polo-Polo, memang hidup itu nggak harus kaya ya. Tapi kalau misalnya hidup miskin, wah sungguhan, dunia ini serasa kayak neraka gitu. Pahit banget, susah banget gitu. Yang pasti di masa muda kita harus kerja keras. Tapi yang pasti juga jangan sampai kita itu nggak mau membantu orang tua kita kalau orang tua kita benar-benar membutuhkan pertolongan. Ya kalau misalnya orang tua bilang mau beli barang branded gitu ya bilang, "Ma, nggak sanggup." Gitu kan oke. Tapi kalau misalnya mama atau papa kita membutuhkan untuk kebutuhan utama yang basic needs gitu, ya kan harusnya kita bisa membantu ya toh. Dan aku bayangkan kalau misalnya putrinya itu waktu itu juga berusaha untuk memberi bantuan, apa mungkin Ibu Yonja beserta putrinya itu nggak
berakhir seperti ini. Yo, tapi kita nggak ada yang tahu apa yang benar-benar terjadi dan apa yang ada di benaknya si ibu A ini. Oke, polo-polo, jadi video kali ini sampai di sini. Satu pesan lagi kayaknya. Ini agak guyon dikit. Jangan pamer barang-barang mahal ke tetangga karena gak ada bagusnya juga. Oke, polo-polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.